Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur masih diperkenankan menikmati anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Kita serahkan perjalanan hidup kita hari ini dalam tangan Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kita hari ini. Kita masuk dalam saat teduh dengan rehat edisi Rabu 19 Agustus 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kami ada saat ini. Kami rindu mengawali seluruh juang kami hari ini Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami memahami firman Tuhan untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34, demikian firman Tuhan. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makanan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Anak generasi 90-an harusnya sudah tak asing lagi dengan sinetron bertema keluarga, yakni Keluarga Cemara. Iya, sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 di salah satu stasiun TV swasta tanah air itu memang begitu berkesan bagi masyarakat. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Hal yang sama dalam diri Yusuf.
Bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam kondisi sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar, mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya mengalami nasib seperti dia yang dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah, ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya. Ia menangis ketika melihat Benyamin adiknya dalam kondisi segar bugar tanpa kekurangan apapun. Sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Ayat 29-30. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita selama menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat ditutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan ke hadapan hadirat-Mu atas segala perkenan-Mu dan pemeliharaanmu kepada kami di pagi yang indah ini. Sesaat lamanya Tuhan telah bersama dengan kami dalam saat teduh. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mewujudkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup berdasarkan firman Tuhan. Iya Bapa, kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, sertai kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Berkati setiap juang karya kerja kami, usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, pelayanan-pelayanan kami. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa semuanya akan membawa hasil demi kemuliaan nama Tuhan dalam kelangsungan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, membawa keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam segala aktivitas mereka hari lepas hari Tuhan. Dalam proses belajar yang dilakukan dari rumah, kiranya Tuhan tetap tuntun berikan semangat, kesabaran bagi mereka Tuhan, sukacita bagi mereka. Anak-anak kami yang sedang bekerja Tuhan, tuntun Tuhan jaga. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya mereka boleh sukses dan berhasil. Ya Bapa, kami serahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang akan memeliharakan mereka semua. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, pimpin sertai mereka dalam langkah kehidupan mereka hari ini. Berkati majelis gereja-Mu, berkati pengurus organisasi intragerejawi, berkati pemuda-pemudimu dalam menjalani masa muda mereka. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami tetap saling mendukung di dalam doa dan pengharapan hanya kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, membawa pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Engkau tahu Tuhan,
pandemi yang kami hadapi di Kota Bontang ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berperkara di dalamnya Tuhan. Biarlah kami boleh dipulihkan dari pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa buat tim medis, berkati Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka. Sehatkan mereka selalu. Kami berdoa Tuhan buat pasien COVID yang hari ke hari tetap bertambah Tuhan. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Tuntun mereka supaya mereka menjalani pengobatan dengan sabar. Dan biarlah ya Allah boleh berhasil pulih dan sembuh. Ya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami dalam menjalani masa new normal ini. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini harapan kami Tuhan, ini sukacita kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.